Ya, kembali bersama dengan saya, Gembala Are, dan saat ini saya ingin menjawab pertanyaan Ibu Mardina yang ada di Malaysia, seorang mualaf, yang tentu adalah suatu hal yang baik ketika orang ingin mempertanyakan pokok-pokok iman agama lain, dan itu tidak ada persoalan, dan itu sah-sah saja begitu ya. Dan orang berkeyakinan apapun sebetulnya itu juga hak asasi seseorang, tidak boleh ada paksaan di dalamnya. Karena resiko dan konsekuensinya adalah tanggungan diri sendiri. Nah, beberapa pertanyaan yang harus saya jawab, dan yang pertama itu adalah perihal mengenai Alkitab. Ya, pertanyaannya, mengapa orang Kristen tidak memakai bahasa asli Alkitab? Nah, yang pertama, Alkitab orang Kristen itu terdiri dari 66 kitab. Kitab Kejadian itu sampai Maleakhi itu adalah kitab yang dipercaya oleh orang Yahudi. Terdiri dari 39 kitab. Yang kedua, Perjanjian Baru yang ditulis setelah Sang Juru Selamat itu datang. Dan kitab ini ditulis sejak abad 15 sebelum Masehi sampai abad pertama sesudah Masehi, jadi sekitar 1600 tahun lama penulisan kitab tersebut. Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, begitu ya. Mengapa Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani? Karena memang bangsa Israel yang menulisnya, yang mana mereka itu berbahasa Ibrani. Sementara Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani dikarenakan Perjanjian Baru atau pada masa itu bahasa internasional itu adalah bahasa Yunani, dan kabar baik kedatangan Sang Juru Selamat itu harus disebarkan kepada seluruh bangsa-bangsa di muka bumi, dan pada saat itu bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Yunani. Pertanyaannya adalah, apakah Alkitab dalam bahasa Ibrani itu masih utuh, masih ada nggak sampai detik ini? Demikian juga dengan bahasa Yunani. Jawabannya adalah iya. Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani memang tulisan awal seperti yang ditulis oleh Musa itu memang sudah tidak ada. Tetapi sebelum tulisan Musa itu musnah dimakan oleh usia, para imam itu sudah menyalinnya. Ya, menyalin kitab tersebut persis sama dengan aslinya. Tidak ada perbedaan satu huruf sekalipun. Demikian juga dengan Perjanjian Baru. Dan bangsa Israel itu memiliki metode penyalinan yang cukup hati-hati. Sebab mereka tahu bahwa itu adalah firman Tuhan yang harus mereka jaga. Dan kita meyakini bahwa Tuhan yang mengilhamkan kitab tersebut tidak mungkin membiarkan kitab itu mengalami distorsi. Tidak mungkin kitab itu akan mengalami kerusakan oleh siapapun itu. Bahkan iblis sekalipun, dia tidak akan memiliki kuasa atau kemampuan untuk merusaknya. Mengapa? Karena Tuhan ingin supaya manusia mengenal Dia secara baik, yakni harus melalui sebuah kitab yang bisa ditelusuri begitu. Nah, yang tinggal pada kita hari ini namanya itu adalah apografa atau salinan daripada kitab asli. Ya, jadi masih adakah sampai sekarang ini? Masih ada. Bertebaran di mana-mana begitu. Jadi sebelum John Gutenberg menemukan mesin cetak pada abad yang ke-15 ya, tahun 1440, memang kitab itu sangat mahal begitu. Karena penyalinannya cukup memakan waktu yang sangat lama sekali gitu. Sekitar 18 sampai 24 tahun baru rampung begitu. Jadi kalau ada orang memiliki Alkitab secara utuh, itu sudah pasti orang sangat kaya begitu ya. Tetapi setelah mesin cetak ditemukan, terlebih lagi sekarang ini komputer, maka semua salinan itu sudah masuk ke dalam elektronik ya, ke komputer, ke laptop, macam-macam, ke handphone begitu. Jadi bahasa asli masih ada begitu, utuh begitu, ada. Begitu ya. Lalu kenapa orang tidak memakai bahasa aslinya begitu? Kita pakai juga begitu ya. Tentu tidak semua jemaat itu, bahkan mungkin tidak semua juga teolog itu memahami bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, tapi paling tidak mereka tahu begitu ya. Ya. Dan puji Tuhan, syukur kepada Tuhan yang punya segala macam bahasa, yang mengaruniakan bahasa-bahasa di muka bumi, sehingga Alkitab itu bisa diterjemahkan dalam bahasa-bahasa yang ada di bumi.
Apakah itu akan membuat iman kita berubah? Sebenarnya juga tidak. Ya, kalau misalnya kita menerjemahkan misalnya pisang ke dalam bahasa Inggris, itu kan tidak akan berubah. Artinya kan dia tidak akan melenceng. Pisang ya banana. Orang sana mengerti itu banana. Lalu kita misalnya menerjemahkan padi dalam bahasa Inggris, rice misalnya, itu tidak akan berubah. Jadi tidak ada kerugian daripada penerjemahan itu. Justru itu adalah mempermudah bangsa-bangsa untuk mengenal Sang Pencipta yang sesungguhnya. Dengan demikian mereka memiliki fondasi iman yang kuat sebetulnya. Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, mengapa hanya segelintir orang yang memahami bahasa itu? Sebenarnya pada zaman itu bukan segelintir orang ya. Ketika kitab bahasa Yunani ditulis pada abad-abad awal, semua orang tahu bahasa Yunani. Itu menjadi bahasa pengantar sampai kepada abad yang ke-15. Sampai abad 15 orang memahami bahasa Yunani dan itu menjadi salah satu bahasa pengantar pada saat itu. Karena begitu kuatnya abad ketiga sebelum Masehi, itu Helenisme itu yang disebarkan oleh Alexander Agung itu sudah menyeluruh ya, artinya sudah hampir mendunia begitu. Sehingga hampir tidak ada orang yang tidak memahami bahasa itu. Karena itu adalah bahasa komunikasi antar kerajaan dengan kerajaan. Gitu ya. Jadi tidak ada masalah sebetulnya kalau memang tidak semua memahami bahasa Yunani atau bahasa Ibrani. Tetapi bagi mereka yang dianggap sebagai teolog, gitu, diharapkan untuk bisa memiliki kemampuan untuk memahami bahasa tersebut. Bukan hanya bisa membaca, bukan hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa itu, tetapi adalah yang paling penting dia mengerti. Nah berikutnya, kalau begitu, di manakah bahasa asli itu sekarang? Tadi sudah saya katakan, ada begitu. Saya ada beberapa koleksinya, ada beberapa koleksi bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, demikian juga bahasa Yunani. Ya, jadi ada. Jadi tidak ada problem ya, Ibu Marlina. Lalu pertanyaan berikutnya yang kelima, mengapa Allah itu berubah dari yang mengharamkan binatang lalu kemudian tidak mengharamkannya? Betul, memang kita lihat pola pendekatan Tuhan atau approach Tuhan terhadap dunia ini berubah. Kalau kita misalnya melihat dari sejarah, ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, mereka diciptakan dengan sempurna. Pada saat itu mereka belum memakan daging, dan sampai mati pun mereka tidak makan daging. Ya, Tuhan memberikan kepada mereka buah-buahan berbiji sebagai makanan mereka. Dan binatang Tuhan ciptakan memakan tumbuhan-tumbuhan hijau, semua. Tetapi ini berubah, ya ini berubah ketika pada zamannya Nuh terjadi bah yang besar atau air banjir besar begitu menutup seluruh permukaan bumi. Lalu kemudian semua tumbuh-tumbuhan karena direndam selama 150 hari, maka tumbuh-tumbuhan itu mati begitu. Maka sejak zaman daripada Nuh lah Tuhan memberikan izin kepada manusia atau merekomendasikan manusia untuk mengkonsumsi binatang gitu ya. Kalau kita baca misalnya di dalam Kejadian, ya, saya akan coba bacakan kepada ini dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi awal mula manusia memakan daging itu sebetulnya adalah ketika peristiwa air bah itu surut. Namun sebelumnya manusia tidak pernah makan daging. Jadi dari zaman Adam sampai kepada air bah itu ada sekitar 1.600 tahun. Ya, 1.600 tahun. Jadi bukan Tuhan yang berubah, tetapi manusia yang berubah, kondisi alam berubah. Maka Tuhan mengubah pola kerjanya. Ya, dari penciptaan sampai kejatuhan, ya, dari penciptaan sampai kejatuhan ini ada satu masa namanya masa kekudusan, di mana dosa belum ada. Pada saat dosa belum ada atau sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Adam bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Seperti kita bertemu sesama teman seperti itu.
Tetapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, setelah kejatuhan Adam dalam dosa, maka kesucian Tuhan tidak lagi bisa dosa itu tidak lagi bisa menghampiri Allah yang Maha Suci. Karena manusia sudah terkontaminasi dengan dosa. Maka pola kerja Tuhan berubah. Tidak lagi menampakkan diri, tetapi hanya bersuara. Kalaupun menampakkan diri itu hanya dalam bentuk cahaya kah, bentuk api kah, awan kah, seperti itu. Tapi tidak seperti semula mereka bisa melihatnya. Nah, berikutnya, sejak zaman Nuh, Tuhan memerintahkan Nuh boleh makan semuanya. Tetapi setelah Tuhan memilih bangsa Israel sebagai suatu bangsa yang akan menghadirkan juru selamat dalam keadaannya sebagai manusia, maka Tuhan melarang mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain. Sebab Tuhan sudah berjanji bahwa dari keturunan Abraham lah nanti juru selamat akan datang. Jadi untuk mengawal kelahiran sang juru selamat, maka mereka dilarang memakan binatang-binatang yang dianalogikan atau disimbolkan sebagai najisnya mereka menikah dengan bangsa-bangsa lain. Kalau kita baca dalam Imamat pasal 11 misalnya, ada 3 kelompok binatang di udara, di darat, dan di dalam air. Di udara itu adalah burung-burung, ada burung gagak, ada burung rajawali, burung elang, dan seterusnya. Itu adalah gambaran daripada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan, yang mana mereka itu memiliki posisi di atas begitu. Apakah raja, bangsawan, pangeran seperti itu. Mereka tidak boleh menikah dengan bangsa itu. Najis mereka menikah dengan itu. Mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain sekalipun itu strata sosialnya sama misalnya. Tidak boleh juga. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada sang juru selamat itu. Dan mereka juga tidak boleh menikah dengan budak mereka, sekalipun budak mereka itu cantik-cantik dan tampan-tampan. Tidak boleh. Tujuannya adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kepada sang juru selamat. Nah, begitu juru selamat datang, maka itu dihentikan. Ya, dihentikan. Artinya manusia bisa menikah dengan bangsa manapun. Tidak ada lagi larangan. Yang harus mereka pegang adalah mereka harus menikah dengan orang yang seiman dengan mereka. Jadi bukan Tuhan yang berubah sebetulnya. Tetapi Tuhan menambah upacara-upacara untuk menuntun manusia sampai kepada juru selamat sebetulnya. Jadi semua upacara itu sebenarnya sekali lagi itu paket ibadah simbolik yang menuntun manusia sampai kepada sang juru selamat yang akan datang. Nah, kalau saya bacakan kepada kita misalnya, baik itu di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Jadi upacara-upacara dalam perjanjian lama seperti potong domba, pencurahan darah binatang, sunat, Sabat, perayaan-perayaan, itu semua hanyalah upacara simbolik yang menggambarkan menuntun orang kepada sang juru selamat. Artinya begitu juru selamat datang, maka upacara ini berhenti. Itulah sebabnya ketika sang juru selamat datang, potong domba itu tidak lagi dilakukan. Pencurahan darah binatang tidak lagi dilakukan. Sunat tidak lagi dilakukan. Terus perayaan-perayaan seperti Pentakosta, Paskah juga tidak lagi dilakukan. Mengapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus begitu. Sehingga Tuhan Yesus memunculkan kembali, memunculkan sebuah upacara yang baru maksud saya, yakni baptisan dan perjamuan Tuhan. Dua upacara inilah yang Tuhan munculkan untuk mengingat bahwasanya juru selamat itu telah datang, dia telah mati, dikubur dan telah bangkit. Dia telah memberikan tubuh dan telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Ya, sekali lagi, perubahan itu bukan karena Tuhan tidak konsisten, sama sekali tidak seperti itu ya. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa Kristen menyamakan Yesus dengan Isa dalam Al-Quran? Sebenarnya orang Kristen yang menyamakan Yesus dalam Alkitab dan Isa Al-Masih dalam Quran, itu adalah orang Kristen tidak mengerti kebenaran.
orang Kristen yang sejati tidak akan pernah menyamakan Yesus dengan Isa Al-Masih. Sebab itu adalah tokoh yang berbeda. Jadi kami tidak percaya Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus, sama sekali tidak. Isa Al-Masih itu dia sebatas nabi, dia lahir di bawah pohon korma begitu ya. Yesus Kristus itu tidak lahir di bawah pohon korma. Dia lahir di dalam kandang domba, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia adalah satu-satunya juru selamat, dia adalah pencipta yang menjadi manusia. Jadi sama sekali tidak sama. Ya, jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Isa, itu adalah orang Kristen yang tidak pernah mengerti kebenaran. Ya. Berikutnya yang ketujuh, pertanyaan daripada Ibu Marlina adalah, mengapa Kristen percaya Yesus itu Tuhan? Sebenarnya kami percaya Yesus itu Tuhan itu bukan karena omongan orang. Tetapi karena memang Alkitab yang kami percaya adalah firman Tuhan dan satu-satunya firman Tuhan, itulah yang memberikan informasi. Ya. Itu yang memberikan informasi bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Benar tidaknya Yesus adalah Tuhan, itu sangat bergantung kepada sumber informasinya. Kalau benar Alkitab adalah ilham Tuhan, maka apapun yang diinformasikan oleh Alkitab, itu adalah kebenaran yang harus diaminkan. Kalau kita baca misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 13 hingga ayat 14, Yesus sendiri memberikan pengakuan. Gitu ya. Dikatakan begini, dalam Yohanes pasal 13 ayat 13 dan 14, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus sendiri membuat sebuah pengakuan dia adalah Tuhan. Kurios atau Yehova dalam perjanjian lama. Jadi kalau dia mengaku dirinya Tuhan, ya itu bukan kita aku-aku begitu ya. Sama sekali tidak. Jadi karena Alkitab mengatakan demikian, maka kita harus mempercayainya. Kenapa saya tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Karena Alkitab saya tidak pernah mengakuinya, tidak pernah mencatatnya, tidak pernah memperkenalkannya. Jadi sangat mustahil saya bisa percaya Muhammad itu nabi. Kenapa? Karena memang Alkitab saya tidak pernah menceritakan tentang dia. Walaupun ada begitu banyak teolog Islam yang mengatakan Muhammad ada tertulis dalam Alkitab, tapi sama sekali mereka tidak pernah bisa membuktikan itu, begitu ya. Hanya katanya, begitu ya. Jadi kami percaya itu Tuhan itu bukan karena maunya kami, tapi karena memang Alkitab mengatakan demikian. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya kan? Kalau memang demikian informasinya, maka kita harus mempercayainya. Pertanyaan berikutnya adalah yang ke-8, mengapa percaya Tuhan itu esa tapi ada 3 pribadi? Iya, jadi sebetulnya bahasa tunggal itu, esa itu sebetulnya bisa dipahami seperti ini. Kita adalah satu keluarga, tapi satu keluarga itu ada berapa orang? Jadi ini bukan bicara ketritunggalan dalam pengertian esa dalam pengertian numerik ya. Esa itu pokoknya satu, tidak boleh ini. Nah, tetapi kalau Alkitab mengajarkannya bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ada Bapa, ada Roh Kudus. Ketika pribadi ini memiliki sifat dan hakikat yang sama. Bapa memiliki kekekalan, Yesus Kristus sebagai putra memiliki kekekalan juga. Roh Kudus juga seperti itu. Dan Alkitab bersaksi di dalam 1 Yohanes pasal 5, ayat yang ke-7 ke-8, ada 3 memberi kesaksian di sorga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu sebab saya katakan tadi, kalau Alkitab memang benar firman Tuhan, maka semua informasi yang disampaikan oleh Alkitab itu adalah kebenaran yang harus kita aminkan. Kita tidak bisa memilih-milih begitu. Adalah memang benar di dalam Alkitab tertulis bahwa Yesus lapar. Yesus sedih. Yesus tertawa begitu. Yesus bernyanyi. Tetapi itu dalam kondisi di mana dia mengambil rupa sebagai manusia, di mana ia membatasi atau mengosongkan keilahiannya.
tidak menjadikan keilahian itu sebagai hal yang harus dipertahankan. Seperti itu, ya. Jadi yang kita dapatkan atau yang kami dapatkan dalam Alkitab bukanlah mengatakan bahwa Yesus itu sama dengan Bapa, tidak. Itu tiga pribadi tetapi memiliki sifat dan hakikat yang sama. Dalam Kristenan memang ada yang percaya Yesus itu adalah Bapa, dan itu konsep yang salah. Sebab ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa pada siapa? Ya kepada Bapaknya sebenarnya. Ya. Lalu mengapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Kalau ya Tuhan, ya harusnya ia mengetahuinya. Oke ya, di dalam Matius pasal 24 ayat 36 memang diterjemahkan seperti demikian. Tetapi di dalam bahasa aslinya tidak dikatakan bahwa Yesus tidak tahu. Ya, tidak tahu dalam bahasa aslinya. Orang-orang saksi Yehova juga sering memakai ayat ini untuk mendukung bahwa Yesus itu ciptaan. Saya pernah bertanya kepada mereka, oke, kalau begitu, kalau Yesus itu ciptaan, berarti dia tidak memiliki otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Logikanya seperti itu. Iya, tapi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat ke-28, di situ ada sebuah pernyataan yang cukup jelas begitu, ya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 dikatakan begini oleh Yesus Kristus, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaan kita adalah, kalau memang Yesus itu ciptaan, tidak mungkin dia punya otoritas, kuasa untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Itu tidak mungkin. Sangat tidak mungkin dan tak akan pernah mungkin. Tetapi karena dia memiliki sifat keilahian, maka dia punya otoritas untuk memberikan hidup kekal. Itu menunjukkan bahwa dia kekal. Kalau Yesus ciptaan, maka dia tidak punya otoritas untuk memberikan hidup kekal kepada manusia. Ya. Jadi melihat Yesus itu jangan melihat dari satu sisi saja. Jadi kita tidak hanya melihat dia misalnya seperti Menteri Keuangan Indonesia. Jangan dilihat dari sisi dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Tapi kita melihat dia dari sisi yang lain. Dia menjabat sebagai Menteri Keuangan yang punya otoritas begitu. Jadi kita tidak bisa menilai dia hanya ketika dia ada di rumah lalu bersihkan piring. Oh, dia ibu rumah tangga kok. Dia bukan menteri gitu. Nah, ini keliru begitu ya. Jadi melihat itu harus secara utuh begitu ya. Melihat secara utuh baik pernyataan Yesus Kristus, baik juga pernyataan orang dan lain sebagainya. Jadi Yesus tahu nggak hari kiamat? Oh, jelas tahu ya. Jelas tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, Yesus berdoa kepada siapa begitu? Ya, Yesus berdoa kepada Bapa. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus begitu. Tiga pribadi yang berbeda tapi memiliki sifat hakikat yang sama. Ya. Lalu berikutnya pertanyaan, kalau memang Yesus adalah Tuhan, mengapa dia dilahirkan begitu? Ya. Berarti kalau dilahirkan berarti Yesus adalah manusia. Jadi begini. Kelahiran Yesus Kristus itu bukan dikandung Maria, tapi dia dikandung Roh Kudus. Yesus itu tidak ada hubungan darah sedikit pun dengan Maria. Ini kesalahan daripada teolog-teolog Katolik yang menjadikan Maria itu seolah-olah setara dengan Tuhan. Maria itu adalah manusia berdosa sama seperti wanita yang lain. Tetapi dia mendapat anugerah, yaitu di mana dia bisa atau Tuhan pakai rahimnya untuk menghadirkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia. Semua wanita tentu sangat bangga kalau rahimnya itu menghasilkan orang-orang penting. Ya, seperti itu. Jadi dia dikandung Roh Kudus bukan dikandung oleh Maria begitu. Rahimnya hanya dipinjam untuk mewujudkan nubuatan dalam perjanjian lama di dalam Yesaya bahwa nanti akan lahir Allah dalam keadaan sebagai manusia. Akan datang nanti Allah dalam rupa manusia disebut dengan Immanuel. Immanuel itu sebenarnya punya pengertian Tuhan yang hadir bersama dengan manusia, di mana Tuhan itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan kehadirannya. Dan itu terjadi pada zamannya Yesus Kristus, di mana dia datang dalam keadaan sebagai manusia. Mengambil rupa manusia, mengambil daging manusia, supaya manusia berdosa bisa melihatnya. Kalau dia tetap mempertahankan kekudusan dan kesuciannya, keilahiannya, maka manusia berpapasan dengan dia atau melihat dia akan mati begitu.
Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang ada dalam Yohanes 15 ayat 26? Perihal mengenai penghibur. Sementara Wahyu sudah ditutup. Betul, memang saya mengatakan bahwa ketika Wahyu pasal terakhir ditutup, selesai ditulis, maka pewahyuan ditutup. Nah, ada nubuatan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 26, ya. Ini yang sering dikutip oleh para teolog Islam, baik itu Samsul Nababan, ya, seorang mantan Kristen begitu, Yahya Waloni, Zakir Naik, yang dan lain seterusnya. Nah, ini mereka kutip bahwa Muhammad itu sudah dinubuatkan oleh Yesus Kristus. Saya akan bacakan kepada Ibu Marlina dan semuanya. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 26 itu, Roh Kudus itu akan bersaksi tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Ketika Muhammad datang, dia bersaksi tentang siapa? Dia tidak pernah bersaksi tentang Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat. Sama sekali tidak. Ya, jadi ini adalah sebuah sebuah kesalahan yang cukup fatal. Jadi penghibur itu yang dijanjikan oleh Yesus Kristus itu digenapi beberapa tahun kemudian. Itu sangat singkat. Bahkan itu tidak sampai bertahun. Begitu Yesus naik ke sorga, kira-kira berapa hari kemudian pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi. Ya, itu kira hari. Sekali lagi, kira hari. Ketika Yesus naik terangkat ke sorga, ya, naik ke sorga begitu. 10 hari kemudian terjadi pencurahan Roh Kudus dari kenaikannya. Digenapi pada saat itu, tahun 30-an. Sementara Wahyu ditutup pada tahun 98. Jadi sekali lagi Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus. Penghibur atau Parakletos itu, dia bersaksi tentang Yesus Kristus. Dan tidak bersaksi tentang siapapun. Ya, jadi semoga penjelasan ini bisa difahami dan menjawab pertanyaan daripada Ibu Marlina. Ya, salam dari kami, kiranya Tuhan memberkati dan carilah kebenaran selagi kebenaran itu bisa dicari. Yang sering saya temukan adalah ada banyak orang tidak mencari kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Cobalah berdoa dengan segenap hati dan berkata, Tuhan, tunjukkanlah kebenaran itu. Kalau memang ada di Islam, tunjukkan. Kalau di dalam Kristen, tunjukkan. Kalau memang dalam Alkitab, tunjukkanlah. Berdoalah dengan sepenuh hati. Maka Tuhan yang punya kebenaran, yang menciptakan langit dan bumi ini, akan menyingkapkan itu kepada Ibu. Sebab Tuhan tidak akan mungkin menyingkapkan kebenaran itu kepada orang yang tidak mencari kebenaran itu dengan sepenuh hati. Ya, Tuhan hanya memberikan kebenaran itu kepada orang yang dengan rendah hati memohon supaya Sang Pemilik kebenaran menyingkapkannya. Dan pasti Tuhan akan menyatakan kebenaran itu. Sekali lagi, salam, Tuhan memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.